Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Bahagia sekali rasanya hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hidup kita ini ya karena kita sudah terbiasa ya. Kemudian sampai pada satu momen ya, satu titik bahwa perkumpulan sepertinya adalah kesempatan yang membahagiakan. Kesempatan yang membahagiakan, dan ketika kita tidak melaksanakan kegiatan ini terasa ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Saya paling tidak gitu ya. Karena itu mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, kesehatan ini sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, doa keberkahan dan doa keselamatan tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak ini sebagai tanda cinta kita kepada beliau, beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Betapa bahagianya nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan sosok yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita lihat orangnya, tidak kita pernah lihat gambar ataupun fotonya, tapi cinta kita bisa jadi jauh melebihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu betapa bahagianya kalau kelak di akhirat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul junjungan kita. Ya, sama orang-orang soleh, para ulama, para habaib, ahibba, para wali-wali Allah yang dicintai, yang kita juga cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita Al-Arabiyah bin Namadzik pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita masih punya latihan ya. Latihan terakhir yaitu mengungkapkan pertanyaan, membaca pertanyaan, lalu menjawab pertanyaan tersebut. Betul demikian Ibu Bapak sekalian? Iya, betul. Pelajaran kita sebelum nanti kalau itu ada muhadatsah boleh kita sekali-kali, tapi sekarang kita latihan dulu ya. Latihan wau ajib anil as'ilah al-atiyah. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Ada 10 pertanyaan, seperti biasa ibu-ibu bapak sekalian, di kesempatan awal kami akan memberikan kesempatan kepada ibu bapak sekalian untuk mengajukan ya, apa yang bisa terbaca dari pertanyaan tersebut, lalu apa jawabannya. Apa pertanyaan dan apa jawabannya. Kemudian setelah itu, nanti pada sesi berikutnya, tahap berikutnya, kita akan dalami lagi dalam 2 hal atau 3 hal, 2 hal paling tidak, cara membacanya, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan tersebut dengan mengindahkan kaidah bahasa Arab yang sampai hari ini kita masih berkecimpung, masih berkutat pada pembahasan mubtada khobar. Lalu variasi-variasinya termasuk di dalam variasi tersebut adalah khobar, muqaddam, mubtada, muakhar. Baik, ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, mari kita dengarkan jawaban masing-masing untuk latihan tersebut. Siapa yang akan mengawali? Dipersilakan memanfaatkan waktu yang tersedia. Anak. Silakan, Pak U. Anak ikro dari atas dulu ya. Iya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Coba nomor pertama diulang, Pak. Man fil madrasati.
Fil madrasati mudarrisatun. Oke. Berikutnya terus. Hal zalika waladun. Zalika waladun. Hal zalika waladun. Naam, zalika waladun. Hal zalika kitarun sari'un. Naam, zalika kitarun sari'un. Hal fil mustasfa tabibun mahirun. Naam, fil mustasfa tabibun mahirun. Madza wara al baiti. Wara al baiti binaun. Hal lil rajuli sayyaratun jadidatun. Lirijali na'am lirijali sayyaratun jadidatun. Hal hunaka sittaratun jamilatun. Na'am hunaka sittaratun jamilatun. Hal huna fakihatun nadijatun. Na'am huna fakihatun najidatun. Liman hadzal bait. Liman hadzal baitu. Hadzal baitu li Ahmad. Ya, baik. Terima kasih Pak Ugu untuk jawabannya. Kita lanjutkan berikutnya. Dipersilakan. Ada Bu Nuri. Kalau yang lain belum punya inisiatif, silakan Bu Nuri. Ya. Man fil madrasati at-talibu fil madrasati. Hal zalika waladun? Na'am, zalika waladun. Atau la, zalika abun. Hal zalika kitarun sari'un? Na'am, tilka zalika kitarun sari'un. Madza haulal manzili? Haulal manzili syajaratun qasiratun. Hal fil mustasfa tabibun mahirun? Naam, fil mustasfa tabibun mahirun. Atau la, fil mustasfa mumarridun mahirun. Madza wara al baiti? Wara al baiti bustanun wasi'un. Hal lirrajuli sayyaratun jadidatun? Naam. Jawabnya la dulu. La lirrajuli sayyaratun qadimatun. Hal hunaka sitaratun jamilatun? Naam, hunaka sitaratun jamilatun. Atau la, hunaka sitarun qabihatun. Hal huna fakihatun nabijatun? Naam, huna fakihatun nabijatun. Liman hadzal baiti? Lil fallahi hadzal baiti. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuri. Siapa berikutnya? Saya, Haryanti. Ya, Boleh. silakan Bu Haryanti, silakan. Manfil madrasati fil madrasati haula jami'atu. Hal zalika waladun? Naam, zalika waladun. Nomor 3. Hal zalika kitorun sariun. Naam, zalika kitorun sariun. Terus nomor 4. Maja haula al-manjili. Haula manjili asurun. Halfi mustasfa
tabibun mahirun? Naam. Naam. Mustasfa al-mustasfa tabibun mahirun. Nomor 6. Maja waro'a al-bait waro'a al-baiti. 6. Waro'a al-baiti al-baiti al-bustanu. Hal halil apa ini? Halil halil rojuli sajaratun jaditun. Naam. Halil rojuli sayarotu jadidatun. Nomor 8. Hal hunaka sayaroti jamilatun? Naam. Hunaka sayaroti jamilatun. Hal hunna fakihatun nadijatun? Naam. Hunna fakihatun nadijatun. 10. Manhaja al-baiti haja al-bait man haja al-baitu. Enggak tahu jawabannya Pak Guru. Baik. Ya, nanti pada tahap berikutnya kita bantu untuk menemukan jawabannya. Atau sambil mendengarkan jawaban dari teman-teman yang lain, sambil mendengarkan jawaban dari teman-teman yang lain, insya Allah nanti bisa terbantu untuk. Pak Guru, yang nomor 10 ini apa sih tulisannya gimana sih? Man, benar ya, man al apa? Ya, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas terlebih dahulu. Ya, baik. Ya, kita bisa lihat apa kendala umum yang perlu kita antisipasi terkait dengan latihan ini ya, terkait dengan kemampuan yang diharapkan bisa di. Gitu. Ya, kemampuannya kurang ya. Dan itu bagus. Dan itu bagus. Karena kalau orang Indonesia, kalau kemampuannya lebih, posisinya kan harus bagi. Kalau udah lebih tapi nggak bagi kan sombong namanya. Gitu. Tapi kalau posisinya kurang kan cocok. Nerima lagi ini kita bantuan langsung tunai sama bantuan. Kita mau BLL, bantuan langsung lupa. Ya, bagus. Terima kasih. Berikutnya siapa? Apa Bu Ros berkenan melanjutkan? Iya Pak Guru, tapi takut berisik, ada tukang. Silakan. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib anil as'ilatil atiyah. Man fil madrasati mudarisatun fil madrasati. Hal dzalika waladun? Naam, dzalika waladun.
La, tilka imra'atun. Hal dzalika kitorun sari'un? Naam, dzalika kitorun sari'un. Madza haulal manzili? Haulal manzili madza haulal manzili? Syajaratun qasiratun. Haulal manzili syajaratun qasiratun. Hal fil mustasfa tabibun mahirun? Naam, fil mustasfa tabibun mahirun. Madza wara'al baiti bi'run? Wara'al baiti bi'run. Halir rajuli sayyaratun jadidatun? Naam, lirrajuli sayyaratun jadidatun. Hal hunaka sitaratun jamilatun? Naam, hunaka sitaratun jamilatun. Hal huna fakihatun nadijatun? Naam, fakihatun nadijatun. Liman hadzal baiti? Hadzal baiti lil ibni. Oke, baik. Terima kasih Terima Bu kasih. Ros untuk jawabannya. Kita lanjutkan berikutnya. Ada Bu Suryana, ada Bu Itoh, ada Bu Sri Lestari, ada Bu Eti. Silakan, siapa dari nama-nama tadi? Ada? Apa ada yang ingin menyampaikan hasil latihannya? Kasih ya, Pak. Saya salah ngerjain Pak Guru. Ada? Siapa? Setengah, tapi setengah-setengah. Belum semuanya. Saya, Pak. Silakan, Bu Sri Lestari, silakan. Man fil mudarisati. Naam fil mudarasati mudarisat. Hal jalika waladun? Naam jalika waladun. Hal jalika kitorun sarirun? Naam jalika kitorun sarirun. Sariun. Maja haulal manjili? Haula mandili sajarotun. Hafil Mustafi Tabibin Mahirun? Naam Mustafil Tabibil Mahirun. Maja waro'a baiti? Waro'a baiti hadikotun. Hal rojuli sayarotun jamilatun? Naam rojulun sayarotun jamilatun. Hal hunaka sayarotun jamilatun? Naam sayarotun jamilat. Naam sayarotun jamilatun. Hal huna fakihatun nasi. Hal huna fakihatun
nado nado nas di dat hal guna fakihatun nasjitun. Apa nih? Dua, Pak. Saya kosong, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sri Lestari. Terima kasih untuk latihannya. Ya, berikutnya kita bisa mendengarkan Bu Eti atau Bu Suryana. Kalau Bu Eti atau Bu Suryana mau memperdengarkan suaranya. Ya Pak Guru. Ya, silakan Bu Eti. Man fil madrasati ustazah. Al zalika waladun. Naam, zalika waladun. Hal zalika sariun. Naam, zalika kitorosariun. Mada haulal manzili sajarotun. Hal fil mastasfa tabibun mahirun. Naam, fil mustasfa tabibun mahirun. Maza waro'al baiti sajarotun. Halil rojul lu sayarotun jadi datun. Naam, lirojuli sayarotun jadi datun. Al hunaka sitarotun jamilatun. Naam, hunaka sitarotun jamilatun. Hal hunafakihatun nadijatun. Naam, hunafakihatun nadijatun. Liman hadal baiti lil umi. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Eti. Ini menunjukkan bahwa usaha kita tidak ada yang sia-sia, ya. Usaha kita tidak ada yang sia-sia, tapi pada saat yang sama ini juga menunjukkan bahwa kita harus tetap menambah ilmu kita. Kita harus tetap menambah ilmu kita, karena selalu ada hal yang baru yang perlu mendapat perhatian, ada hal yang baru perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Yang terakhir, mungkin ada Bu Suryana, kalau bisa kita akan dengarkan. Setelah ini baru kita ke sesi berikutnya, itu pemantapan. Suryana, Pak. Ya, silakan. Nabila dulu. Nabila dulu. Nabila dulu katanya, Pak. Ya. Kamu di situ aja kedengar. Man fil madrasati tilmizun. Hal zalika waladun. Naam, zalika waladun. Hal zalika kitorun sari'un. Naam, zalika kitorun sari'un. Maza haulal manzili suratun
fil mustashfa tabibun mahirun. Naam, fil mustashfa tabibun mahirun. Mahirun. Maza wara al baiti bustanun musmirun. Lirrojuli sayyaratun jadidatun. Naam, lirrojuli sayyaratun jadidatun. Hal hunaka sitaratun jamilatun. Naam, hunaka sitaratun jamilatun. Hal hunaka fakihatun nadijatun. Naam, hunaka fakihatun nadijatun. Liman hazal baiti liman hazal baitun hazal Liman mati. Hah? Liman. Betul. liman hazal baiti berarti hazal baitu al-usra. Iya, baik. Terima kasih, Nabila. Terima kasih Pak. Ya, mantap nih. Bagaimana rasanya? Apakah bahasa Arab yang dipelajari sekarang beda dengan bahasa Arab yang dipelajari dulu di madrasah? Ya begitu. Beda, pokoknya beda. Beda katanya. Paala ya palu kalau dia. Paala ya palu. Ya, silakan terakhir, Ibunda, Bu Suryana, silakan. Man fil madrasati Manfil madrasati. Manfil madrasati. man fil madrasati fil madrasati mudarisatun hal dalika waladun. Naam, dalika waladun. Hal dalika kitorun. Hal dalika kitorun sarirun. Naam, kitorun sarirun. Iya sariun. Ya Allah sariun. Sariun. Astagfirullahaladzim. Hal dalika. Gara-gara pilek jadinya susah. Hal dalika kitorun sariun. Naam, kitorun syariun. Madza haulal manzili haulal manzili surun murtafiun. Hal pil mustasfa tabibun mahirun. Naam, pil mustasfa tabibun mahirun. Mada haulal baitun. Mada haulal baiti. Waro'a astagfirullahaladzim. Mada haulal waro'a. Ya Allah, lupa lagi. Aduh, otaknya lagi ngeblank. Mada waro'al kan benar ya? Iya. Hada. Fokus. Baiti. Waro'al baiti bustanun. Harir. Hal apa? Iya, halil rojuli sayyaratun jadidatun. Naam,
halil rojuli sayarotun jadidatun. Hal hunaka sitarotun jamilatun. Naam, hunaka sitarotun jamilatun. Hal hunaka fakihatun nadodatun. Naam, huna fakihatun nadodatun. Liman hadal baiti tabibun. Liman hadal baiti tabibun, punyaan dokter. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah semua sudah kita dengar jawabannya. Semua sudah kita dengar jawabannya. Aduh, bengek dah. Saya coba sampai sini. Untuk tahap berikutnya kita akan melangkah ke pendalaman. Ya, untuk pendalaman ini problemnya bisa jadi pada cara membaca, bisa jadi pada harokat terakhir kata, bisa jadi demikian, bisa jadi juga pada idenya. Bahasa jadi idenya. Nanti kita akan tahu masing-masing bagaimana cara bagaimana perbaikan dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, tapi sebelum itu secara khusus kita pakai ini ya. Perhatikan dua kata berikut ini, Bu, Bapak sekalian. Ya, perhatikan dua kata berikut ini. Saya ingin mengatakan bahwa dengan menggunakan ilmu dasar yang kita miliki, beberapa tips ya pokok yang kita sudah bahas, itu sebenarnya kita bisa mengatasi beberapa kata yang sering kita baca dengan cara yang keliru. Saya sudah menulis dua kata ya. Ibu Bapak sekalian. Apa terlihat bedanya antara kata yang sebelah kanan dan sebelah kiri? Beda. Iya, beda Pak Guru. Ya, baik ya. Bu Yanti, lihat bedanya? Ini aja, terlihat nggak bedanya? Bedanya dulu. Beda. Ya, Beda. oke, baik ya. Yang lain gimana? Sudah terlihat bedanya, yang kanan dan yang kiri. Iya. Beda. Ya. Baik, terlihat ya. Ya. Nah, di kanan dan kiri kan, nih, ada dari jim yang ada di sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Mana dari dua jim tersebut yang lebih berhak dikasih fathah? Sebelah kiri. Yang kedua. Iya, baik. Jadi begitu ya. Yang Begitu caranya. Ya, yang lebih berhak dikasih fathah adalah yang kedua. Setelah itu, ketika kita sudah punya, itu pakai ilmu apa sebenarnya? Ya kan ilmu temenan kata kita. Iya. Dia punya implikasi lain ya. Kita punya implikasi lain terkait dengan cara membaca. Karena itu memang pada saat kita membaca, ya mata kita harus maju mundur dalam waktu yang singkat. Implikasi berikutnya, ketika kita sudah memutuskan mana yang lebih berhak untuk dikasih fathah, maka ini akan membantu kita untuk mengingatkan yang lain, walaupun nanti butuh pembiasaan sebenarnya. Melalui pembiasaan itu akan sering dan akan mudah dilakukan. Apa yang kita maksud? Gitu. Dari dua ini, mana yang ada ilmu naik turunnya? Yang kelihatan ilmu naik turunnya, turun naiknya. Yang kedua. Baik, itu artinya bahwa karena ini naik, ini jim naik, ya, maka roknya turun dulu. Nah, gitu.
Maka kata yang kedua cocok dibaca rijal. Baca apa? Rijal. Iya. Gitu. Rijalun. Kan berimplikasi berbeda bahwa ketika ini ada naik, maka turun, maka untuk kata yang pertama menjadi tidak cocok kalau itu diawali dengan turun kasroh. Turun. Kalau gitu difathahkan. Nah, begitu. Bagaimana dengan jim ya? Jim ini kan tidak ada alif sesudahnya. Tidak ada wawu sesudahnya, tidak ada ya sesudahnya. Kalau begitu kita gimana dong? Kita nggak bisa menentukan sikap, maka kita pakai ilmu tidak tahu. Ya udah. Rojulun. Nah, gitu ya. Jadi ini bacanya rojulun. Ya, tergantung nanti ya bisa rojula, rojuli. Sedangkan ini rijal. Nah, dua kata ini maknanya artinya sama, hanya yang kedua adalah bentuk jamak. Ya, yang kedua adalah bentuk jamak, sedangkan yang pertama adalah bentuk tunggal atau mufradnya. Nah, ini artinya kita akan sering menemukan itu ya, sering menemukan yang sejenis daripada itu. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua nanti tidak apa-apa dibaca lagi ketika dapat bagiannya. Kata yang tadi sekalian ya, tadi karena dia punya kaitan dengan yang satu ya. Ada kesamaan polanya? Mirip, tapi dia apa enggak ya? Ada kesamaan polanya? Ada. Apa? Ada. Jadi ini kan sama ini ja, berarti ini ta. Ya, sita. Ta. Oh, yang ta. Ja, gitu ya. Ja. Nah, kemudian di sini ri, berarti ini si. Ya, gitu ya. Sita. Cuman bedanya kalau ini huruf ini kan lam ini terakhir. Nah, sedang kalau di sini ro ini bukan huruf terakhir. Nah, jadi tidak naik turun kalau di sini ya, tidak naik turun. Kenapa? Karena ini posisinya taknya adalah terakhir, tak marbutoh terakhir, sebelumnya adalah ro. Dan itu dari kata-kata yang sudah kita pelajari bahwa sebelum tak marbutoh itu fathah. Fathah. Jadi bacanya sitaroh ya, bukan tidak bertasdid. Sitaroh. Oh, nggak betah. Lupa. Baik, itu dia dari dua kata yang menonjol dari bacaan-bacaan yang tadi sudah kita dengarkan. Oke, baik. Berikutnya saya akan mengajak ibu bapak sekalian kita bersama-sama ya menelaah jawaban dari teman-teman kita yang tadi sudah dikemukakan. Problemnya ada beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan. Tapi saya akan mendasarkan pada kita mulai dari yang paling sedikit ya, paling sedikit catatan untuk catatan untuk dibenahi. Ada yang saya tandain, ada yang 2, kemudian ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Nah, ada yang 6. Kita mulai dulu yang tadi yang berdasarkan pengamatan saya, yang 2 dulu ya. Yang 2 ini ada 3 orang. Kita akan dengarkan pertama dari Bu Nuri, kemudian yang kedua Bu Ros, berikutnya yang ketiga adalah Nabila. Kita mulai dulu dari 3 nama ini untuk kita dalami. Ya, setelah itu sambil ibu-ibu bapak yang lain juga amati diskusi kita sehingga pada waktu nanti giliran ibu bapak sekalian, jadikanlah hasil diskusi ini sebagai landasan perbaikan. Walaupun kita sudah tahu yang benar, katakan begitu, yang tahu yang lebih tepat, katakan begitu, tapi tetap saja nanti ibu bapak perlu membaca ulang bagian masing-masing supaya apa? Karena itu kan bahasa hadisnya wa'atbi'il sayyi'atal hasanah. Yang tadi keliru kita tutupi dengan yang lebih baik lagi. Silakan Bu Nuri, kita mulai dari nomor 4. Iya. Hal dzalika kitarun sari'un. Nomor 4 yang maza haulal manzili. Ya itu. Haulal manzili syajaratun qasiratun. Iya, baik. Bagus. Berikutnya nomor 10. Nah, ya ini tadi. Liman hadzal baitu lil falahi hadzal baitu. Ulangi. Itu kan yang saya ya, salah ya. Lil falahi dari awal ya. Liman hadzal baiti
lil falahi hadzal bait. Liman Oke, hadzal baitu lil falahi hadzal baitu. Hadzal oke, baitu ya, bagus. Pak Guru. Bagus. Ya, lupa tadi. Gitu. Jadi tadi ini juga maju mundur tadi. Hadzal baiti atau hadzal baitu? Hadzal baitu. Ya. Hadzal baitu. Hazal Liman baitu. hadzal baitu. Liman hazal baitu. Jawabannya? Hazal baiti. Lil falahi hadzal baitu. Atau hadzal baitu dulu ya. Gimana Pak Ya, Guru? ini yang sudah diketahui apa yang sudah diketahui ini? Oh, hadzal baitu yang sudah diketahui. Ya, kalau gitu mulai dari situ. Oh iya, hadzal baitu lil falahi. Oke, bagus. Jadi begitu ininya. Apa Ya. namanya? Cara kita sebenarnya dua-duanya kan bisa kan? Iya, bisa kan ini muqaddamnya. Apa khabar Dua-duanya kan bisa ya muqaddam sebenarnya. ya. Kalau dari segi itu kan mau dibolak-balik kan juga bisa sebenarnya. Ya. Artinya dari berdasarkan ilmu kita. Tapi begitu kita lihat konteks ini yang mana yang lebih tahu duluan, maka informasinya diawali dengan yang sudah diketahui baru informasi barunya. Baik, itu ya. Tapi kalau Terima kasih. nomor satu itu enggak masalah ya, yang atau libu fil madrasati, karena sama sebenarnya komentarnya ke sana ya. Komentarnya ke sana juga. Tapi karena apa namanya? Itu memungkinkan ya, memungkinkan tapi kita lebih utamakan dulu apa yang sudah diketahui, mulai dari yang diketahui baru kepada hal yang belum diketahui. Itu ini sih patokannya gitu ya, bukan apa yang ditanya dulu ya, tapi apa yang sudah diketahui dulu. Apa yang sudah diketahui dulu. Nah, tapi berbeda ceritanya nanti ketika kita ya, pada posisi lain ya, pada posisi lain nanti kalimatnya bisa berbeda. Karena sudah diketahui terlebih dahulu adalah fil madrasahnya, maka itu dimulakan dari fil madrasah. Berarti fil madrasati thalibun ya. Ya, begitu. Lagi. Ya, makasih Pak Guru. Walaupun mungkin ya, dalam arti begini. Kan beda cerita ya, liman dengan man. Ya, coba apa maksudnya beda cerita antara liman dengan man? Kalau man kan fil madrasah. Ya, man kemudian fil madrasah. Kalau dilihat dari strukturnya, dari struktur kalimatnya, man itu akan sebagai apa? Mubtada. Ya, Mubtada, maka kalau tadi diawali dengan at-thalibu. At-thalibu fil madrasati. Ya, baik kan bisa begitu. Tapi kalau liman, hadzal baitu, limannya akan sebagai apa? Oh, iya, sebagai khobar ya. Ya, cocok kalau dia taruh di belakang begitu. Oh iya ya, ngerti. Jadi konteksnya dia sebagai apa dulu gitu ya. Nah, ya begitu ya posisinya untuk mengamati kalimat tersebut. Itu dulu sebagai masukan tambahan. Walaupun kan bolak-balik juga bisa gitu ya. Seperti tadi kan at-thalibu fil madrasati thalibun. Nah, itu juga kan bisa bolak-balik begitu. Tapi ketika kita kontekskan lebih lanjut, maka akan berbeda ceritanya antara nomor 1 dengan nomor 10. Itu sebagai pendalamannya. Bisa dipahami, Bu Nuri dan yang lain? Termasuk yang tadi ya, yang berubah dari hadzal baiti menjadi hadzal baitu itu juga. Kalau ada yang belum mendapatkan idenya mengapa begitu berubah dan apa yang lebih cocok itu bisa ditanyakan kembali. Tadi saya lupa hadzal baitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mubtada khobar ya, Pak Guru ya. Iya.
Kita lanjutkan berikutnya yang 2 tadi, catatan yang 2 juga untuk Bu Ros. Silakan nomor 1 Bu Ros. Iya, Pak Guru. Man fil madrasati al-mudarisatu fil madrasati. Iya, baik. Coba dilihat itu ya. Coba dilihat apakah ketika Ibu menulis kata yang pertama dalnya panjang? Oh, salah Pak Guru. Tidak. Al-mudarrisatu. Iya, baik gitu ya. Bukan Ya. al-mudarisatu tapi al-mudarrisat. Oke, baik. Kemudian berikutnya coba nomor 9. Nomor 9. Hal huna fakihatun nadijatun. Iya, jawabannya. Naam. Huna fakihatun nadijatun. Oke, bagus. Aman. Oke. Terima kasih, Bu Ros. Kita lanjut berikutnya. Silakan, Bu. Nabila, silakan. Iya, Pak. Ya, kita Tadi ke pendalaman berikutnya. Nomor Ya, nomor 4 coba, nomor 4. empat katanya. nomor 4. Nomor Iya. 4. Ada. Maza haulal manzili. Haulal manzili surun tawilun. Iya, baik. Tawilun pendek, agar pendek. Mada Tawilun, Pak. haulal manzili. Jawabannya? Haulal manzili surun tawilun. Iya, baik. Surun. Ini jawabannya ini juga kan bisa bertanya tentang mada ya. Mada. Maza. Coba langsung ya, ganti madanya dengan jawabannya apa? Haul Madanya ganti dengan jawaban. Ada dengan jawaban. surun tawilun. Iya, coba gimana jadinya? Haulal manzili surun tawilun. Ya, ini versi ini ya, versi yang 1 ya, versi yang 1. Tadi kita mau coba Iya. langsung jawab madanya dulu. Maza. Maza berarti Maza itu apa? Di situ jawaban untuk madanya. mazanya si surun. Nah, coba mulai di situ coba. Surun tawilun haulal manzili. Iya, baik. Itu sudah itu. Bisa di ini ya. Ada bedanya nggak ketika mau ditaruh di depan dan ditaruh di belakang? Ya, ya bisa. Maza. Coba bagaimana jadinya kalau di depan, kalau di belakang? Surun tawilun haulal manzili. Haulal Bagus. Surun manzili. sebagai apa? Surunnya. Surun itu sebagai Ubar. Surun ubar kan? khobarnya. Ada ubar. Ini Bukan haulal manzili sebagai khobar, bukan. Haulal manzili sebagai khobarnya, si surunnya jadi mubtadanya yang jadi. Nah, kalau itu menjadi mubtada, ditaruh di depan, apakah tata keramanya sudah dipenuhi? mubtada ubar. Berarti surun haulal manzili. Enggak, jangan diubah. Ini aja. Aturan terkait dengan mubtada aja. Bisa nggak? Surun, tawilun, haulal manzili. Sudah terpenuhi. Aturan berkaitan dengan mubtada di situ. Menurut Ibu, Bapak yang lain gimana? Ya, belum. Asurut tawilu ya. Iya, baik. Jadi kalau dia di depan, ya, kalau mubtada biasa pakai alif lam, gitu ya.
Kalau mubtada biasa pakai alif lam. Tapi gitu ya, tapi kalau dia mubtada muakhar boleh tidak pakai alif lam. Baik, terima kasih itu untuk Nabila. Kita lanjut berikutnya yang 4 nih, ada 4. Ya, tapi nanti bisa jadi berkurang karena tadi sudah ada beberapa masukan ya. Berikutnya coba Pak UU, silakan Pak UU nomor 2. Hal zalika waladun. Naam zalika waladun. Oke, aman. Berikutnya nomor 7. Hal rajuli sayyaratun jadidatun. Naam li rajuli sayyaratun jadidatun. Aman. Berikutnya nomor 8. Ya, nomor 8. Kelihatannya ada kendala. Kita pindah berikutnya yang ada 4 tadi. Bu Sri Lestari, silakan Bu Sri Lestari. Ya Pak. Silakan Bu, nomor 1. Fil mudrasati mudarrisatun. Nomor 1 Pak. Ya, coba pertanyaannya dulu bagaimana? Nomor 1. Manfil mudrasati. Manfil mudrasati. itu apa maksudnya? Pertanyaan itu. Siapa yang di dalam kelas? Iya. Yang berarti kelas yang mana? Madrasati. Apa Bu? Madrasah. Iya, jadi bacanya bagaimana? Manfil madrasati. Iya, begitu ya. Manfil madrasati. Pernah dengar MTS, Bu? MTS? MTR. Iya. Madrasah. MTR apa Pak? Oh, enggak itu ya, enggak familiar ya. Kalau MI. Apa sih yang enggak yang MI familiar enggak? MI. Enggak ya, enggak familiar ya. Gitu ya. Karena memang kita taunya kan SD, SMP, SMA gitu ya. iya, Bapak kan SD, tahu SMP. zaman dulu. Jangan cari yang susah. Ya, coba diulang apa tadi pertanyaannya? Manfil madrasati. Lalu jawabannya? Fil madrasati mudarrisatun. Iya, baik. Apa itu maksudnya? Di dalam kelas ada guru. Baik. Iya. Saya Jadi benar, Ibu. Ibu jadi nggak familiar ya dengan istilah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu nggak familiar ya? Zaman saya nggak ada. Ya kan kita kalau kan kita sezaman sekarang, sama-sama zaman corona nih. Kalau sekarang. Ini karena saya nggak siapin, dulu lagi sakit jadinya saya nggak siapin, jadi keteteran saya. Biasa ditulis jadinya nggak buat, jadinya kedodoran saya. Tapi kalau ada orang mengatakan madrasah sanawiyah, Ibu pahamnya apa itu? Sekolah itu madrasah SD, umpama setingkat itu sekolah SD apa gitu ya, kelas ya? Kalau Ibu pahami orang bilang madrasah sanawiyah itu sekolah apa kelas? Sekolah. Oh iya, berarti manfil madrasah maknanya? Manfil madrasah, siapa di dalam sekolah kelas. Nah, begitu jadinya. Oke. Baik, berikutnya nomor 5, Bu. Nomor 5.
Salah nih saya mutobibin. Alfi mustasyafi. Tobibun mesinnya Pak Mahirun. Mesinnya tobibun tadi Pak, saya nulis tobibi. Bagaimana nomor 5? Alfi mustasyafi. Tobibi Mahirun. Itu tobibi apa ilmu yang dipakai? Tobibi. Dokter yang pinter. Itu ilmu yang dipakai sehingga tobibi apa? Apa Salah dokter saya Tobi Pak, maksudnya? mestinya tobibu Pak, mesti salah saya. Apa Bu? Seharusnya tobibu Pak. Tobibu ya. Aduh, saya tulisnya salah. Ya itu ya, tobibu seharusnya ya. Tobibu Pak, tobibi. Ya, kita pindah ke yang berikutnya karena Bu Sri sedang mencari informasi apa yang kita butuhkan. Nanti kalau beliau sudah dapat, beliau akan sampaikan kepada kita. Yang berikutnya, catatan saya berikutnya adalah, oh sudah ya, yang 4 sudah. Sekarang berikutnya yang 6. Yang 6 ini ada, yang kelima dulu ya, kelima. Bu Yanti silakan, Bu Yanti. Iya. Nomor 1 silakan. Man fil madrasati al-fasli. Saya ganti ya Pak Iya, Guru ya. baik. Ya, ada Apa tadi saya itunya? sudah Pertimbangannya al-fasli apa? Bukan al-faslu, bukan al-falsu, apa pertimbangannya? madrasati Man mestinya fil madrasati al-fasli. Apa pertimbangannya? Bukan al-faslu, bukan al-fasla, bukan juga al-palsu. Kenapa tuh pertimbangannya? pertimbangannya kelas tuh karena ini ada di depannya ada huruf V ya Pak. V. Ya, bagus. Di depan Ya. al-fasli ada V gitu? Iya, jadi semua bentuknya kasro. Jadi majrur. maksudnya di depan al-fasli itu ada V gitu? Al-madrasati man fil madrasati di dalam sekolah ada kelas fil fasli. Gimana? Begitu. Bagaimana tadi? Fil madrasati hada apa ya? Nggak bisa langsung ya Pak Guru. Tidak usah ditambah lagi. Ya ibaratnya kita satu problem kita tuntaskan dulu, sampai dapat ilmunya. Ya. Kalau soal mau diubah atau ditambah itu soal berikutnya. Tapi yang ada dulu, Apa tadi pertimbangannya al-fasli? Fil madrasati al-fasli. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena di dalam kelas itu ada kelas, di dalam sekolah itu ada kelas, gitu Pak Guru. Oke, bagus, idenya bagus, masuk akal, betul, masuk akal gitu. Nah, atau kalau yang kita sedang bicarakan adalah apa pertimbangannya sehingga al-fasli bukan al-faslu gitu. Al-faslu. Ya, kenapa al-fasli, kenapa lamnya kasroh, bukan lamnya domah gitu? Apa pertimbangannya? Oh, harusnya al-faslu, ya, karena ada alif lam. Ya, betulkah begitu Pak Guru? Salah saya. Itu pertimbangannya apa? Itu pertimbangannya apakah kalau dia alif lam tidak bisa al-fasli? Al-fasli
Kalau ada alif lam, apa tidak bisa al-fasli? Kalau yang pemahaman saya, kalau nggak Ya. salah kelas itu al-fasli. Al-fasli atau Iya, betul. bukan. Jadi Ya. bunyi akhirnya harus i, begitu pemahaman Ibu. Iya, betul. Al-fasli. Baik. Jadi ini apa namanya? Ini ilmu dasar sekali dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Di antaranya bahwa kalau bahasa Indonesia apa vokal akhirnya, apa bunyi akhirnya itu kalau dalam bahasa Indonesia sudah satu paket. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Sekali batu harus lama-lamanya batu. Mau sebagai subjek kah, mau sebagai predikat kah, mau sebagai objek kah, mau sebagai keterangan kah. Sekali batu selama-lamanya bata. Begitu juga sekali bata selama-lamanya bata. Iya. Dan begitu juga sekali bati selama-lamanya bati. Paham kan bati ya? Iya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kalau sudah berubah a, i, u itu kan artinya beda. Beda, Batu, ya itu tahulah batu kita. Bata, ya tahulah temannya itu. Bati, kalau jual ya. Kalau bata, merek ya sepatu dan sebagainya. Kalau banyak ya berarti kan batinya banyak. Ya, bati, batu, bata itu bunyi akhirnya berbeda, berimplikasi kepada arti berbeda. Tetapi kalau bahasa Arab, mau al-fasli, mau al-faslu, mau al-fasla, artinya sama, Bu Yanti. Iya. Nah, jadi tidak berkaitan dengan, kalau pertanyaannya mengapa al-fasli itu bukan kaitannya dengan arti. Mau al-fasla juga, ya tetap juga artinya kelas. Mau al-faslu juga tetap artinya kelas, karena bunyi akhir itu tidak berkaitan dengan arti, tapi berkaitan dengan posisi kata di dalam kalimat. Coba Ibu ingat ya, kalau fil madrasati itu di dalam kalimat itu posisinya sebagai apa itu fil madrasati? Khobar. Fil madrasah itu khobar. Bagus. Khobar apa namanya? Khobar mu'awal, muqaddam. Iya, bagus. Kalau sudah kita kenali ada khobar muqaddamnya, berarti seberikutnya akan menjadi yang berikutnya akan menjadi apa kalau sudah ada khobar muqaddamnya? Menjadi jar majrur. Bukan. Jadi apa? Temannya, pasangannya, partnernya. Pasangannya mubtada mu'akhor. Iya, bagus. Jadi kata al-faslu, al-fasli atau al-fasla itu akan ditentukan oleh sebagai apa dia, gitu. Bukan ditentukan oleh artinya. Ketika kita menyadari bahwa dia sebagai mubtada mu'akhor, jadi bagaimana cara membaca mubtada menurut ilmu kita? Mubtada mu'akhor jadi al-faslu. Nah, bagus itu. Faslunya keren banget. Al-faslu. Al-faslu. Oke, bagus. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian, kalau mubtada mu'akhor kebanyakan pakai alif lam atau tidak? Mubtada mu'akhor itu enggak pakai. Ya, kebanyakan gitu ya. Nah, kalau alif lamnya tidak ada, alif lamnya tidak ada, maka bacanya menjadi apa? Faslu. Kan tidak ada alif lamnya. Jadi fasli ya. Nggak ada alif lamnya. Faslun. Nah, faslun. Itu dia. Gitu ya. Iya, baik. Ya, nanti kalau lupa kita ingatkan lagi. Kalau lupa kita ingatkan lagi.
Baik, terima kasih. Itu di nomor 1. Jadikan itu juga sebagai, ya pada posisi ini fil madrasati al-faslu ini kan bolak-balik bisa dia kalau begini. Ya, al-faslu fil madrasati al-faslu. Tapi kalau faslun nggak bisa langsung ke depan kecuali dengan alasan tertentu, itu harus kembali al-faslu fil madrasati. Ya. Oke, bagus. Kita lanjut Terus? berikut, Bu Yan, nomor 4, silahkan, nomor 4. Nomor 4. Maja haulal manjili. Iya. Maja haula manjili. Nomor 4. Haula manjili surun as-surun. Pakai alif lam atau tidak? Nggak usah pakai ya Pak Guru ya. Ya, bagaimana jadinya? Manjili nggak pakai manjili aja, sururun. Roknya sat sekali aja. Surun. Ya. Iya, baik, bagus. Berikutnya nomor 5. Nomor 5. Halfil mustasfa tabibun mustasfa tabibun mahirun. Naam. Fil mustasfa tabibun mahirun. Iya, jawabannya? Iya, tadi naam. Fil mustasfa tabibun mahirun. Iya, baik. Lanjut berikutnya. Nomor 8. Nomor 8. Hunaka sitarotun jamilatun. Iya. Naam. Hunaka salah tadi ya. Saya ulang. Hal hunaka sitaroti jamilatun. Iya. Naam. Hunaka sitaroti jamilatun. Ya begitu Pak Guru. Iya, coba kita amati, ulangi. Jawabannya. Naam. Hunaka hunaka sitaroti jamilatun. Iya, baik. Tentang huna dan hunaka ya, seingat Ibu ya, Tentang huna dan hunaka, seingat Ibu itu aturannya sama persis nggak dengan misalnya waro'a? Oh iya ya. Harusnya nggak pakai gitu. Jadi hunaka yang kemarin baru ingat Pak Guru. Ya, betul. Hunaka sitarotun jamilatun. Iya, Begitu, Pak. mantap. Gitu ya. Jadi huna dan hunaka itu berbeda karakternya dengan zorob makan yang lain. Baik, berikut. Oke, sudah. Nomor 10 tadi persoalannya apa tadi ya? Belum ada jawabannya. Apa sampai sekarang belum ada jawabannya? Ini kan tadi saya nggak ngerti apa kata liman hada al-bait hada al-baitu. Naam. Naam. Apa yang Ibu pahami dari pertanyaan tersebut?
apakah ini rumah ya? Ini maksudnya ini rumah siapakah gitu. Begitu ya Pak Guru ya? Iya, Maksudnya, boleh. ya. Nah, rumah Jawabannya tadi ini milik siapa? Gitu. Rumah ini milik siapa? kalau saya jawabnya gini, hada baitu usrotu. Bisa nggak Pak Guru? Apa artinya? Ini rumah milik keluarga. Yang bermakna milik yang mana? Al-bait haza baitu hada al-baitu usrotu. Yang bermakna milik yang mana? Yang haza ini bukan milik ya, haja ya, haza. Coba kita ulang Liman. tadi ya, pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaannya. Yang liman itu ya Pak. Hadzal baitu. Apa maknanya? Ini rumah milik siapa gitu. Oke, bagus. Yang berarti ini yang mana? Haza. Yang berarti rumah yang mana? Baitu. Ya, yang berarti siapa yang mana? Liman. Yang berarti siapa? Yang berarti siapa? Liman. Coba nomor siapa? 1 baca. Nggak, bagaimana Pak Guru, saya nggak paham nih. Nomor Maksudnya 1 baca. liman. Nomor 1. Iya. Manfil. Siapakah? Oke, yang bermana siapa yang mana? Man. Iya, bagus. Tadi jawabannya apa tadi? Jawabannya haza baitu usrotu. Nomor satu. Oh, nomor 1 jawabannya. Fil Ini aja, madrasati. dari segi makna aja, dari segi makna aja coba gimana? Fil madrasati al-faslun. Apa dari segi makna aja? Makna. Artinya aja coba, artinya. Arti pertanyaan dan jawabannya. Siapa yang ada di sekolah? Jawabannya? Yang ada di sekolah itu ada kelas, ada Apa cocok guru. ditanya dengan siapa kalau jawabannya kelas? Oh, siapa? Berarti jadi berarti jawabnya orang dong ya? Iya, jawabnya betul. umum. Nah, kita kembali ke nomor 10 ya, nomor 10. Kita kembali ke nomor 10. Jadi yang bermakna milik yang mana? Ya, milik li. Ya, bagus. Tinggal masukkan sekarang. Liman haza baitu. Jadi haza baitu abi ya. Punyanya ayah. Lil abi. Bisa juga Pak Guru? Betul. Iya. Oke, baik. Itu dia diskusi kita dengan Bu Yanti. Mudah-mudahan yang lain juga ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengambil manfaat dari diskusi yang tadi sudah kita lakukan bersama. Walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua kita bahas. Mudah-mudahan yang lain tadi bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita diskusikan. Alhamdulillah, itu artinya berakhir sudah pelajaran kita yang ke-9. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk ke pelajaran yang 10. Tetap masih kita akan bicara tentang mubtada dan khobar. Tetap kita akan bicara tentang mubtada dan khobar. Karena memang
dari awal yang kita bahas dari awal dengan 13 pelajaran itu adalah mubtada dan khobar. Cuma yang membedakannya adalah gayanya yang berbeda-beda. Baik, demikian Ibu-ibu, Bapak sekalian kajian kita pada sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kelancaran, kemudian ada peningkatan pemahaman dan sebagainya. Dan itu mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini dengan basmalah, dengan hamdalah, maaf. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu, Bapak sekalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.